Rugi miliaran rupiah, puluhan mamah muda di kota Brebes jadi korban arisan online. Seniman asal Jogja jadi tersangka pencurian mobil mewah mantan hakim, buntut tak melunasi lukisan yang dibeli. Petugas gabungan berhasil mengamankan 15.600 batang rokok ilegal di 4 kecamatan di Kabupaten Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, fakta menarik terungkap dalam kasus pencurian mobil mewah yang terjadi di kota Solo beberapa waktu lalu. Aksi pencurian tersebut ternyata dilakukan seniman asal Yogyakarta berinisial SAS dengan alasan lantaran korban yang merupakan mantan hakim tersebut tidak melunasi pembelian lukisan yang dijual tersangka. Pelaku pencurian mobil mewah di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu yang sempat rekam oleh kamera CCTV, kini terungkap yang ternyata merupakan seorang seniman asal daerah istimewa Yogyakarta. Pelaku berinisial SAS ini ditangkap saat mencoba kabur ke kota Semarang, Jawa Tengah. Menurut keterangan tersangka, aksi pencurian tersebut nekat dilakukan lantaran korban tak kunjung melunasi orderan atau pembelian lukisan yang dijual tersangka. Ditambah lagi tersangka juga terdesak kebutuhan uang untuk membayar sekolah sang anak. Dapat telepon dari anak saya untuk biaya sekolah. Untuk biaya sekolah saya hubungi bapaknya bapaknya bilang kesarangan. Lalu saya berpikir untuk mengambil mobilnya. Gitu aja. Saya masuk rumah, kebetulan tidak dikunci, lalu masuk garasi, lalu cari kuncinya di meja TV atau meja meja kaca itu. Anda tahu tempat nyimpan kuncinya? Tidak, saya cari itu Pak. Cari ketemu. Saya lalu coba-coba, ternyata kunci ini milik bapaknya ini. Ada terus? 2 mobil sebetulnya. Terus? Ya, terus saya keluarkan mobilnya. Selain mobil apa lagi? Sudah. Itu aja? Iya. Hanya mobil? Enggak, jam ada di mobil loh Mas. Jam ada di mobil. Barang-barang lainnya ada di mobil, ada apa aja? Ada di mobil, ada itu Pak, jam tangan, lalu ada kunci. Dari hal itulah niatan jahat untuk mencuri mobil dan sejumlah barang berharga milik korban tersebut muncul. Hingga akhirnya tersangka membawa kabur 1 unit mobil mewah tersebut. Apesnya aksi tersangka ini justru terekam oleh kamera CCTV di sejumlah titik yang ada di kota Solo. Dari situlah polisi berhasil menangkap tersangka beserta barang buktinya. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa kasus pencurian tersebut awalnya didahului transaksi jual beli lukisan, di mana korban membeli lukisan dari tersangka, namun selama beberapa waktu tak kunjung juga dibayar oleh korban. Pencurian tersebut didahului ataupun modusnya adalah sebagai berikut. Tersangka ini terlibat sebenarnya transaksi dengan korban. Nah, korban membeli sesuatu dari tersangka, kemudian si tersangka meminta pembayaran kepada korban, namun demikian korban saat itu karena ada kegiatan belum bisa menyampaikan pembayaran kepada tersangka. Nah, tersangka kemudian mendatangi rumah korban. Pada saat tersangka mendatangi rumah korban itu tersangka tidak bertemu dengan korban, dan kemudian setelah itu tersangka kembali. Berikutnya tersangka berpikiran untuk mengambil barang di rumah korban. Nah, pada kesempatan itu kemudian tersangka mengambil sebuah mobil milik korban. Jadi tersangka atas nama SAS ini mengambil barang milik korban berupa 1 unit mobil yang nanti akan, kebetulan pada kesempatan ini akan kita serahkan, kita kembalikan kepada korban. Kemudian atas peristiwa tersebut
korban melapor kepada kami, Polresta Surakarta. Kemudian kita lakukan pendalaman, kita lakukan penyelidikan, ditemukanlah dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh korban, kita tangkap tersangka. Berikut barang buktinya yang masih ada pada tersangka, dan barang buktinya saat itu diamankan di Semarang. Selain itu, dalam gelar perkara tersebut, Kapolresta Solo juga mengembalikan langsung mobil yang dicuri tersangka kepada korban. Ya, selaku warga masyarakat, saya merasa terima kasih, senang dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Polresta Surakarta dan saudara sekalian. Sebagai warga masyarakat, saya merasakan bahwa ini dalam waktu yang relatif singkat, seminggu ternyata mobil saya ternyata sudah bisa kembali. Luar biasa. Dan ini merupakan satu perwujudan betapa Bapak Kapolres beserta seluruh jajarannya telah mampu melaksanakan tugas sebagai pertama jelas pelayan masyarakat. Dari kasus tersebut, petugas mengamankan mobil Honda City warna putih dengan nomor polisi H8134IG, yakni plat nomor palsu. Kemudian sepasang plat nomor AD1248TH, STNK mobil Honda City warna putih, bernomor asli AD1248TH dan juga rekaman CCTV. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, puluhan mamah muda di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjadi korban arisan online. Mereka menggeruduk Mapolres Brebes untuk menagih janji kepada terduga pelaku penipuan arisan online dengan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Puluhan mamah muda yang berasal dari Kecamatan Kersana dan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengaku menjadi korban penipuan online oleh terduga pelaku berinisial DP dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Salah satu korban, Tri Andri Astuti, warga Desa Jagapura, Kecamatan Kersana, mengaku tertipu hingga belasan juta rupiah setelah awalnya tergiur keuntungan arisan online. Tri mengatakan awalnya terduga pelaku menjaring calon korbannya melalui media sosial Facebook, hingga kemudian informasinya tersebar di antara warga lainnya. Ini kan tanggal 2 kan, kemarin kita ketipu arisan Pak. Tanggal 2 itu dia menjanjikan mengembalikan uang. Jadi kita berbondong-bondong ke sini mau menagih. Bener nggak hari ini ada pengembalian uang gitu. Awalnya gimana ikut arisan itu? Dari Facebook, pokoknya kita korban mau bareng-bareng ambil hak kita hari ini. Harus balik hari ini, udah nunggu lama dari bulan Mei. Kronologisnya gimana sampai ikut arisan awalnya? Awalnya emang tergiur karena dia kan menjanjikan keuntungan yang lebih. Caranya seperti apa? Kayak misal kita beli gate-nya, kita contoh nih Pak, gate 3 juta, kita cuma bayar 2 juta, berarti kan kita ada untung 1 juta kan, tapi kan buktinya nggak ada, kita semua ketipu, kerugian kita juga banyak, ada 389 di grup saya. Dia itu siapa? Namanya Devi Prihatin dan teman-temannya. Sistem arisannya kayak apa katanya? Katanya mah ada arisan, tapi nggak tahu, dia juga kan punya adminnya banyak, lebih dari 1. Jadi kita tuh setiap masuk arisan tuh ada yang handle kayak satu admin. Dan herannya arisan ini nih, kita korbannya udah banyak, tapi pelakunya bisa enak-enakan di luar. Maksudnya kan kita udah nunggu dari bulan Mei Pak. Dijanjikannya dapat apa? Dijanjikannya uang kita bakal balik. Cara pembayarannya gimana itu? Kita via transfer dulu Pak. Berapa nilainya Mbak yang ditransfer? Kalau saya 12.800.000 Pak. Itu sekali transfer atau? Enggak, beberapa kali. Korban lain, Sriyani, warga Kecamatan Kersana, mengaku mengetahui adanya arisan online dari salah satu admin arisan yang memposting di Facebook. Ia pun tergiur dan akhirnya ikut menjadi korban arisan yang diduga bodong.
Menurutnya ada sekitar 7 orang admin arisan yang berada di dalam kelompok terduga pelaku DP. Saat mengikuti arisan tersebut, awalnya ia bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 2 kali sebelum akhirnya tertipu. Triani, warga Warga kesana, usia usia 28. bisa diceritakan awal proses Aku pertama ikut di Facebook ya, melalui Facebooknya ID. Terus aku melakukan transaksi waktu tanggal 30 itu udah cair 2 kali. berapa? Pertama keuntungan per ratus ribu dapatnya 2 juta. Tapi bayarnya 1.600.000. Itu udah cair dapatnya 400.000 keuntungannya. Terus pas itu aku ikut open bid tanggal 4 sama tanggal 5. Aku transfer 4 juta. Tapi belum cair sampai sekarang. Ditawarkan berapa? Itu bulan Juni kemarin. Ditawarkan berapa? 4 juta dapatnya 6 jutaan gitu. 6 jutaan. Dijanjikan cairnya kapan? Hari ini. Enggak, waktu pas. Oh, waktu itu pas tanggal 10-an itu pas cairnya. Cuma kan merasa banyak alasannya si DP-nya gitu. Jadinya kan gagal lagi. Sampai sekarang malah pemberbagan. Jadi sampai sekarang nunggu cairnya. Sementara itu, kuasa hukum korban Harto Banjar Nahor SH mengatakan ada sekitar 300 orang yang diduga menjadi korban penipuan arisan bodong secara online. Namun pihaknya hanya menghimpun sekitar 50 korban, lantaran beberapa korban lainnya merupakan orang dari luar Kabupaten Brebes. Ia mengaku mendampingi para korban untuk menagih janji terduga pelaku DP yang akan mengganti kerugian para korban. Hari ini saya mewakili dari atau mendampingi korban arisan online yang dilakukan oleh inisial DP ya. Kejadian di Kersana, Kecamatan Kersana. Hari ini kita mau menanyakan tentang kelanjutan kasusnya, karena sejak bulan Juni sampai dengan hari ini pelaku pun tidak pernah ada status apapun secara hukumnya. Yang kedua, kita ingin menanyakan ini perkaranya mau seperti apa? Karena apa? Ada informasi bahwa akan ada mediasi pengembalian dan dijanjikan kan hari ini tanggal 2. Makanya kita hari ini hadir ingin menagih janji itu. Kalau memang janji itu tidak ditepati, hukumnya mau gimana? Karena korban kan banyak sekali. Ini kita bisa lihat korbannya kan banyak. Total berapa korban? Kalau korban itu kurang lebih sekitar 300 kalau jumlah lebihnya. Itu ada 300. Makanya korban begitu banyaknya, prosesnya belum jelas gitu ya. Lalu pengembalian hari ini kita juga mempertanyakan seperti apa. Itu yang perlu kita hari ini kejar. Rata-rata korban menyerahkan berapa untuk menentukan arisan itu? Dari nominal terendah sampai tertinggi? Kalau terendah itu 1.800.000, kalau terbanyak itu sampai 60 jutaan, 30 jutaan, dan ada 20 jutaan. Perkiraan sampai berapa berarti ya? Kalau dari 300. Wakil Kepala Polres Brebes Kompol Arwansa membenarkan adanya laporan dugaan penipuan arisan online. Pihaknya menyebut kini kasus tersebut sedang dalam pendalaman dan penyelidikan. Bahwa benar Satreskrim Polres Brebes telah menerima laporan terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan berupa arisan online yang saat ini sedang ditangani oleh Satreskrim. Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan korban. Untuk perkembangan lanjut nanti akan disampaikan lebih lanjut baik oleh pimpinan ataupun Kasatreskrim. Sebelum menggeruduk Mapolres Brebes, semua korban telah dijanjikan akan mendapatkan semua uangnya pada 2 Agustus 2023 kemarin. Para korban mengaku sudah berkali-kali dijanjikan uang kembali sejak beberapa bulan lalu. Namun yang dijanjikan terduga pelaku selalu meleset dan akhirnya membuat para korban geram. Mereka juga sempat menggerebek rumah terduga pelaku dan membuat surat pernyataan akan mengganti semua uang korban dengan cara mencicil per hari sebesar 20 juta rupiah. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, tim khusus Kalong Polres Brebes kembali mengamankan 5 orang anggota geng motor yang hendak tawuran dan disiarkan langsung melalui media sosial. Polisi yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan 5 orang anggota geng motor beserta dengan 3 senjata tajam berupa celurit pada Rabu dini hari.
Inilah tim khusus Kalong Polres Brebes saat melakukan pengejaran anggota geng motor asal Kabupaten Tegal yang mengacungkan senjata tajam celurit berukuran panjang saat melintas di Jalan Raya Jatibarang Brebes pada Rabu dini hari sekira pukul 3 pagi. Selain mengamankan 5 orang anggota geng motor, polisi juga mengamankan 3 senjata tajam berupa celurit, 2 sepeda motor yang digunakan para anggota geng motor. Wakapolres Brebes Kompol Arwansa mengatakan diamankannya 5 orang anggota geng motor tersebut berawal dari laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa akan ada 2 kelompok geng motor yang melakukan aksi tawuran dengan menyiarkan secara langsung melalui media sosial. Dari 5 orang yang diamankan, 2 diantaranya diproses undang-undang darurat karena usia dewasa, sementara 3 orang lainnya akan ditindak dengan pembinaan. Tim Kalong itu sendiri adalah merupakan sebuah tim yang dibentuk langsung dan digagas oleh Bapak Kapolres Brebes guna melakukan kegiatan pencegahan dan melaksanakan kegiatan preemptive strike terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan kriminal ataupun kegiatan-kegiatan kejahatan jalanan yang marak terjadi di wilayah saat ini. Jadi tim tersebut bertujuan untuk melakukan pencegahan dan melakukan penangkalan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang berniat untuk mengganggu situasi Kamtipmas. Tim Kalong ini sendiri pada pelaksanaannya melaksanakan kegiatan patroli dan langsung menuju sasaran-sasaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dalam rangka mengganggu stabilitas keamanan dan Kamtipmas di wilayah hukum Polres Brebes. Memang benar dari kegiatan-kegiatan tersebut semalam tim Kalong berhasil menggagalkan terjadinya rencana kegiatan tawuran yang dimana melibatkan pelajar maupun orang dewasa. Di antara di kegiatan tersebut kemudian berhasil diamankan 5 orang yang diduga akan melaksanakan kegiatan tawuran, di mana dari 5 orang tersebut 2 orang sudah dewasa dan 3 diantaranya masih di bawah umur atau masih status pelajar. Dalam kegiatan itu pula berhasil diamankan barang bukti berupa senjata tajam ataupun celurit yang rencananya digunakan untuk melakukan kegiatan tawuran. Dalam perkembangannya nanti terkait hal tersebut akan dilaksanakan kegiatan penindakan tegas kepada pelaku yang membawa, di mana nantinya para pelaku yang membawa senjata tajam akan dikenakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, di mana dalam prosesnya para pelaku membawa senjata tajam itu tidak berhubungan dengan pekerjaan dia yang sah, sehingga dalam hal ini dalam upaya untuk memberantas dan meminimalisir terjadinya kejahatan-kejahatan jalanan ataupun aksi-aksi tawuran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, maka akan dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku. Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman, Polres Brebes akan terus berupaya untuk menindak tegas kejahatan jalanan yang telah meresahkan masyarakat. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan berhasil mengamankan 15.600 batang rokok ilegal di 4 kecamatan di Kabupaten Pati. Dari hasil penindakan tersebut, rokok ilegal pun diamankan dan langsung dibawa ke kantor Bea Cukai Kudus untuk diserahkan ke tim penyelidikan. Inilah 15.600 batang rokok ilegal yang diamankan pasca operasi gabungan oleh Bea Cukai Kudus, Satpol PP, Polresta Pati, Kejari Pati, dan Disdak Perin Pati. Pada Rabu 2 Agustus lalu telah dilakukan penindakan di berbagai wilayah seperti Kecamatan Pati Kota, Kecamatan Telogowungu, Kecamatan Gabus, dan Kecamatan Tambak Romo. Dari 4 lokasi tersebut ditemukan sebanyak 15.600 batang rokok ilegal di Kecamatan Tambak Romo, tepatnya di sebuah toko kelontong. Pemilik toko tersebut pun mengaku baru kali pertama menjajakan rokok ilegal selama 1 minggu. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Sugiono menuturkan, meski berhasil mengamankan rokok ilegal tersebut, diketahui pemilik toko sempat tak terima dengan pengambilan barang dagangannya.
Yang hari ini ada 3 merek yang kita sita, CR7, Premium Ball, dan Closing Ball. Ini rokoknya dari Kabupaten Pati sendiri atau di mana? Ya sementara kita di sebuah toko ya. Nanti akan kita deteksi lagi ini dari mana asalnya. Yang tidak ada pengakuan. Pengakuannya adalah telah menjual ini, mendistribusikan ini sehingga kita sita. Sementara itu, pelaksana unit pengawasan Bea Cukai Kudus Ilham Rukidin menuturkan pada pertengahan semester tahun 2023 dibanding dengan pertengahan semester 2022, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati naik 5%. Dan dari hasil penindakan mandiri oleh Bea Cukai Kudus, bersama dengan operasi gabungan telah menindak 1000-an rokok ilegal di Kabupaten Pati. Secara sederhana, itu sanksi pidananya 1-5 tahun. Itu kalau dia mengedarkan, menjual, itu bisa kena. Jadi misal penjualnya itu nanti dia kedapatan menjual rokok ilegal, itu ada sanksi pidana 1-5 tahun. Dari hasil penindakan tersebut, 15.600 batang rokok ilegal dibawa langsung menuju ke kantor Bea Cukai Kudus untuk selanjutnya didalami oleh penyidik. Dari Pati, Mutia Parasti, Linggar TV melaporkan. Pemirsa, nasib kurang beruntung dialami Kartini di masa senjanya. Janda lansia warga desa Dukoseti, Kecamatan Dukoseti, Pati, Jawa Tengah ini kini harus berjuang sendiri melawan kanker payudara akut yang dideritanya sejak 2 tahun terakhir. Di sebuah gubuk berdinding anyaman bambu berukuran 3x5 dan tinggi 1,5 meter ini, Kartini hidup sebatang kara setelah ditinggal suaminya yang meninggal 5 tahun lalu. Ironisnya, ia pun terpaksa mengeluarkan uang sewa Rp300.000 per tahun di lahan milik tetangganya. Lantaran Kartini memang tidak punya lahan milik pribadi untuk bermukim. Untuk bertahan hidup sehari-hari, Kartini hanya mengandalkan bantuan keponakan dan uluran tangan warga sekitar. Lantaran saat ini tidak mampu lagi bekerja sebagai asisten rumah tangga yang sebelumnya ia geluti. Selama 2 bulan terakhir, warga RT 3 RW 7 Duko Purbo, Desa Dukoseti ini mengaku baru mendapatkan bantuan beras dari program cadangan pangan pemerintah atau CPP yang disalurkan Bulog. Sementara itu, untuk melakukan perawatan dan pengobatan kanker yang dideritanya, ia mengaku enggan berobat. Meski dari petugas tenaga kesehatan sosial kecamatan atau TKSK Dukoseti juga sudah menawarkan untuk dibawa ke rumah sakit. Sudah 2 tahun gitu. Terus untuk pengobatannya seperti apa selama ini, Bu? Niku kula unjuki domek, kula wuwuki domek ngoten nak luka. Domek jarasan waune nggih kengene Pak Dokter, terus Pak Dokter tak niku ganti apotek. Tenggine apotek. Terus untuk kalau ke rumah sakit mau, Mbak, nanti kalau ada operasi dari pemerintah gitu? Kula pasrah, Pak. Nggih. Jane nggih mboten wonten kula wong terbesar lurubat nggih. Kula nggih purun. Di sini tinggal sama siapa, Mbak? Kiambakan. Ya, Mbak. Kalau untuk lahan tanah ini milik siapa, Mbak? Kalau di tempat di sini? Jane niku tiyang Banyutawa. Masih berapa lama, Mbak, untuk sewanya, Mbak? 2 wulan, Pak, menawi. Tinggal 2 bulan nih, Mbak. Kalau suaminya sudah berapa lama, Mbak, meninggalnya, Mbak? Enten nak gangsal tahun lebih pun sepuh. Untuk bantuan dari desa atau dari mana sudah ada, Mbak? Apa untuk kehidupan sehari-hari? Desa. Nggih, diparingi niku kulasan tiyang. Bisa Dukoseti niku puas ping kalih desa sedasa. Sembako lah istilahnya, Mbak. Untuk bantuan yang lain belum ada nggih. Ya, kengene Pak Pos. Pun nanten nak 6 sasi punjul niki. Dereng medal nggih. Dereng. Asal 600 dangu mboten medal nggih. Ika Fitrianingrum selaku petugas TKSK Dukoseti mengaku kesulitan mengajak Kartini untuk berobat.
Namun pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin untuk membawa ke rumah sakit agar kanker yang dideritanya dapat tertangani dengan baik. Ini warga Duku Seti, ya kan. Beliau ini belum menerima bantuan, baik BLTDD maupun BPNT dan PKH. Tapi dari PBI ini punya Mbah Kartini, dan saat ini sedang mengalami penyakit kanker payudara yang sudah sangat akut. Mungkin prioritas penanganan Mbak Kartini ini nanti apa aja? Nanti kita akan rujuk ke ke Semarang. Kita cek dulu minta bantuan dari pihak Puskesmas. Nanti gimana ya kan yang lebih paham kan Puskesmas rujukannya. Mungkin nanti rujuknya ke Semarang. Tapi yang jadi kendalanya karena Mbak Kartini ini beliau ini sebatang kara. Jadi untuk yang di sana nanti untuk yang menemani ini loh, ini belum ada karena punyanya kan keponakannya sendiri juga pada kerja, pada punya anak, jadi itu yang jadi hambatan. Dan yang kedua karena mbahnya PBI-nya aktif, yang jadi kendala yang kedua itu adalah ini ini loh untuk biaya sehari-hari itu ya sehari-hari sama nanti riwa-riwinya itu loh Pak. Itu masih belum ada yang mengcover gitu untuk saat ini Semoga kedepannya nanti banyak relawan ataupun orang-orang yang baik peduli untuk Mbak Kartini. Menindaklanjuti hal ini, IKA nantinya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk melakukan penanganan terbaik bagi Kartini. Lantaran selain tidak mendapatkan bantuan sosial, Kartini juga tipikal orang yang enggan merepotkan orang lain. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, penjabat Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro lantik 3 kepala desa antar waktu secara serentak. Tak hanya terobosan gagasan, 3 kades PAW ini pun diminta jaga kondusivitas jelang tahun politik. Pasca prosesi pemilihan kepala desa antar waktu yang digelar serentak pada 18 Juli 2023 lalu, kades terpilih telah resmi dilantik oleh penjabat Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro pada siang tadi. Dalam momen ini, para kepala desa pun turut menuturkan ikrarnya sesuai dengan agama masing-masing. 3 kepala desa antar waktu yakni Sunaryo, Kepala Desa antar waktu Desa Banyutowo, Kecamatan Duku Seti, Sunarwi, Kepala Desa antar waktu Desa Bendokaton, Kecamatan Tayu, Muhammad Firdaus Maulana, Kepala Desa antar waktu Tayu Wetan, Kecamatan Tayu. Pasca pelantikan ini, 3 kades ini resmi bertugas namun dengan masa jabatan yang berbeda-beda. Hal ini lantaran kades antar waktu sifatnya melanjutkan masa jabatan dari kepala desa sebelumnya. Diketahui Kepala Desa antar waktu Banyutowo menjabat hingga 15 Februari 2026 mendatang. Sementara itu Kepala Desa antar waktu Tayu Wetan menjabat hingga 22 Mei 2027. Pelaksana tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, Tri Hariyama turut berpesan agar para kepala desa ini segera menyesuaikan diri, terutama di lingkungan pekerjaan dan rekan kerja, sehingga segera dapat melaksanakan tugas pokok bersama para perangkat desa. Pergantian antar waktu kepala desa, ini tugas pokok fungsi di Dispermasdes. Ini saya mengucapkan selamat kepada 3 kepala desa yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan nanti segera bisa menyesuaikan seperti apa yang disampaikan arahan dari Pak PJ Bupati. Ini kan tadi kan disinggung tahun politik, Pak. Itu bagaimana Pak untuk desa sendiri? Kiranya saya tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati. Begitu beliau nanti menjabat, kan mesti langsung menyesuaikan diri, utamanya merapat ke rekan kepala desa di lingkungannya, kemudian sampai ke tingkat kabupaten, kemudian juga tidak lepas dari arahan tunjuk dari Pak Samad masing-masing. Dalam pidatonya, PJ Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro berpesan agar para kepala desa antar waktu ini dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat jelang tahun politik.
ke depan yang perlu menjadi penanganan kita semua, menjadi konsentrasi kita semua adalah bagaimana kita 2024 nanti kita akan memasuki tahun politik yang tentunya pasti di dalam lingkungan desa, di lingkungan kecamatan dan juga di lingkungan kabupaten pasti akan ada pergerakan-pergerakan yang tentunya harus kita mampu antisipasi secara baik, harus mampu kita antisipasi dengan bijak, sehingga jangan sampai nanti pada saat tahun politik itu muncul permasalahan-permasalahan yang timbul di tempat bapak-bapak sekalian. Semuanya kita sangat berharap jangan sampai ada permasalahan walaupun sifatnya kecil. Kalau hanya gesekan-gesekan awal di dalam proses pemilihan umum saya kira tidak ada permasalahan. Tapi jangan sampai gesekan yang kecil ini nanti akan menjadi besar lagi yang tentunya ke depan akan sangat membahayakan bagi ketertiban kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah termasuk kaitannya dengan pengelolaan dana desa dan ADD. Ini juga betul-betul Bapak-Bapak sekalian harus mulai segera menyesuaikan diri. Belajarlah banyak, mungkin ada perangkat-perangkat desa yang saat ini sudah terbiasa dengan pemanfaatan itu semua, terbiasa dengan pertanggungjawaban itu. Bapak-Bapak sekalian minta tolong, minta masukan ke mereka agar jangan sampai Bapak-Bapak sekalian nanti masuk pada dilema yang menjadikan suatu permasalahan yang akhirnya menjadi tanggung jawab mutlak dari panjenengan semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita juga sangat berharap para kepala desa yang sudah kita lantik ini nanti mampu membuat kebijakan-kebijakan, nanti mampu berbuat sebaik-baiknya demi kebaikan bersama di lingkup desa yang paling kecil, dan tentunya ini nanti akan membawa kebaikan pada lingkup. Sementara itu perihal dana desa pun pihaknya berharap para kepala desa PAW dapat segera belajar sehingga bisa menyesuaikan dan tidak ada dilematis perihal penggunaan dana desa. Terobosan baru yang membawa kebermanfaatan pun sangat dinanti, terutama demi kebaikan desa serta kesejahteraan masyarakatnya. Muhammad Firdaus Maulana, salah satu kepala desa antar waktu paling muda dari Tayu Wetan, Kecamatan Tayu, menuturkan jelang momentum Pesta Rakyat tahun 2024 mendatang, pihaknya akan turut berupaya menjaga iklim desa Tayu Wetan supaya tetap kondusif. Rasa syukur kepada Allah dan juga rasa terima kasih kepada semua warga desa, khususnya warga desa Tayu Wetan yang telah membantu setelah mendoakan sehingga semua tahapan PAW sampai terpilihnya saya dan hari ini dilantik telah berjalan dengan lancar. Tadi kan disinggung terkait tahun politik itu bagaimana Mas? Apakah untuk mengantisipasi dan sebagainya? Untuk tahun politik 2024 karena saya juga sudah termasuk dalam jajaran kepala desa, jadi saya akan selalu bersikap netral dan mungkin kalau ada izin atau saya akan selalu memberi ruang kepada siapapun untuk berpolitik di desa saya, tapi kembali untuk pribadi saya akan tetap netral. Mungkin nanti untuk menjaga kondisivitas mungkin nanti ada langkah apa? Mungkin setiap istilahnya nanti ada koordinator desa dari calon atau dari partai manapun, memang kalau di Tayu Wetan sudah dibiasakan melapor kepada pihak desa untuk ditunjukkan dan semacam perjanjian tidak tertulis untuk saling kondisi satu dengan yang lainnya. Jadi bisa dijamin kondusif ya? Bisa, insya Allah. Pak, ini kan jenengan paling muda ya di antara tiga dilantik. Kiranya gagasan apa yang tadi juga disampaikan sama Pak PJ yang jadi terobosan? Untuk gagasan saya sebenarnya hari ini masih merancang, dan untuk ini sampai tahun 2023 ini berakhir sebetulnya kembali ke PAW, hanya meneruskan apa yang sudah direncanakan oleh kepala desa sebelumnya. Untuk di 2024 gagasan pribadi saya mungkin dari dulu yang pernah saya usulkan itu membuat semacam kesiagaan bencana, karena beberapa tahun ini di desa saya sering terkena angin. Pihaknya pun nantinya akan membuat kesepakatan tidak tertulis yang berisi komitmen untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah bagi calon atau koordinator partai politik di desa Tayu Wetan, Kecamatan Tayu. Dari Pati Butia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 10 tahun sudah Sapu Jaga Juwana berkhidmat di masyarakat. Kali ini Sapu Jaga Juwana melibatkan UMKM Juwana serta SMK PTB Juwana.
Bazar ini pun diikuti 14 pelaku UMKM yang puncaknya akan digelar sholawat akbar dengan dihadiri para habib dan para ulama juwana. Kegiatan bazar guna menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 yang dibarengi dengan satu dasawarsa Sapu Jagat Juwana ini berlangsung di depan PLN Juwana selama 3 hari, mulai dari tanggal 1 hingga 3 Agustus 2023. Di hari pertama, bazar ini dibuka oleh penampilan barongsai Joti Pio, sedangkan di hari kedua dimeriahkan oleh band dari SMK BTB Juwana. Sementara untuk hari ketiga atau hari terakhir, bazar ditutup dengan penampilan empon-empon musik dengan konsep Kosbros. Musli selaku Ketua Sapu Jagat Juwana mengatakan dengan adanya kegiatan bazar ini akan bermanfaat serta berdampak terhadap masyarakat, dengan harapan masyarakat Juwana aman serta ekonomi dan usaha masyarakat lancar. Terima kasih. Ini kita bersama Sapu Jagat Juwana dalam rangka dasawarsa Sapu Jagat Juwana mengadakan bazar untuk masyarakat, dan alhamdulillah di kesempatan ini anak-anak dari SMK BTB Juwana diberikan waktu untuk mengisi acara musik dan dilanjutkan nanti malam. Yang kemarin juga ada hari pertama ada barongsai. Ini musik dari SMK BTB Juwana, dan nanti malam juga bersama SMK BTB Juwana, dan besok pagi juga ada bazar lagi hari ketiga terakhir, juga ada musik dari empon-empon masyarakat terkait dengan kos-kosan. Harapannya ke depan dengan adanya kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat, dan tentunya tidak hanya itu saja, berkelanjutan dengan harapan masyarakat Juwana aman, ekonomi gampang, dan masyarakat dilancarkan semuanya usahanya. Dengan event ini semoga masyarakat bahagia dan senang, karena event ini tidak hanya untuk Sapu Jagat saja, tapi untuk semua masyarakat Juwana dan sekitarnya. Itu yang terutama adalah dengan dasawarsa yang ke-10, dasawarsa yang 10 ini harapannya Sapu Jagat berkembang terus, khidmah masyarakat di bidang ekonomi, yaitu UMKM. Dengan adanya bazar di kegiatan 3 hari, tanggal 1 Agustus, tanggal 2, dan tanggal 3. Nanti pada akhirnya ada penutupan, yaitu sholat akbar Juwana berzikir dan bersolawat di Proliman Juwana. Insya Allah dengan masyarakat dan masyayikh Juwana. Semoga bermanfaat ke depannya. Amin. Itu dari saya, terima kasih. Dalam hal ini pihaknya pun berharap di tahun ke-10 ini Sapu Jagat dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.